sering kesalahan berpikir untuk memelihara hati nurani. Kadang kesalahan berpikir sesuatu yang tidak logis tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wal islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya kemudian akan kembali menceritakan isi buku pada kesempatan kali ini dan kesempatan berikutnya. Saya akan kemudian menceritakan buku Logika karyanya Mundhiri, Terandus Haji Mundhiri. Buku ini merupakan buku yang bisa dibilang bahan perkuliahan. Bukan bisa dibilang, emang buku perkuliahan yang kemudian ditulis untuk di lingkungan IAIN Wali Songo Semarang. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Dakwah Syariah, Tarbiyah dan Usuluddin IAIN yang kemudian mengambil mata kuliah logika atau mantik. Jadi buku ini ada sekitar 277 halaman ya kan kawan-kawan. Buku yang kemudian berisi bab 1 sampai bab 8 ini kemudian bukan bab 8 saja, bab 25 kawan-kawan. Ada 25 bab pembahasan dan ini tidak hanya khusus untuk kawan-kawan yang mengambil mata kuliah logika, tapi bagi saya ini semua kalangan bisa mencermati, dan ini bukunya tersistematik ya, pembahasannya mungkin logika ya, dan menarik kawan-kawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan menceritakan buku ini dan ya dengan bahasa-bahasa pena dan bahasa-bahasa spidol dan papan tulis. Tapi pada prinsip dasarnya adalah cerita buku ya, mengambil murni dari isi buku yang kemudian akan kita ceritakan. Jadi pokok pembahasan yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan. Pendahuluan ini ada sekitar 8 subbab daripada pendahuluan ini sendiri ya, bicara tentang apa itu logika, sejarahnya, artinya, arti ilmu, arti pikiran, arti benar, asas-asas pemikiran, cara mendapatkan kebenaran seperti apa, pembagian logika dan manfaat logika apa. Jadi cerita buku pada kesempatan kali ini ya, kita coba bab kemudian subbab. Jadi pembahasan pertama yaitu kita akan berbicara tentang pendahuluan. Ini bab pertama. Bab pertama bicara pendahuluan ya, kita coba bicara terkait dengan subbabnya yang kemudian pertama. Subbab pertama arti dan sejarah logika. Sejarah singkat dari logika. Jadi logika kawan-kawan, kalau bahasa Latin ya, kalau bahasa Latin berasal dari kata logos yang artinya perkataan atau sabda.
kalau Latin kawan-kawan. Latin logika itu logos, dari kata logos yang artinya perkataan atau sabda. Ada istilah lain yang kemudian dipakai, misalnya Arab. Arab ini dari suku dari kata kerja natako. Istilah lainnya atau yang sering dipakai itu mantik. Itu Arab dari kata kerja natako yang artinya berkata atau berucap. Jadi kawan-kawan, secara sederhana definisi perkata seperti itu. Jadi dalam bahasa sehari-hari mungkin kawan-kawan sering mendengar ungkapan alasannya yang tidak logis, argumentasinya logis, kemudian kabar itu tidak logis. Jadi yang dimaksudkan dengan logis itu kawan-kawan, yang dimaksudkan dengan logis itu sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal. Dan sesuatu yang tidak logis berarti kebalikan daripada ini, berarti sesuatu yang tidak masuk akal. Itu logika kalau dalam bahasa Latin, yaitu logos yang artinya perkataan atau sabda. Kemudian bahasa padanan kata yang sama itu mantik, dari Arab yang kata berasal dari kata kerja natako yang artinya berkata atau berucap. Kira-kira begitu. Kemudian logika dalam buku Logic and Language of Education, Logic and Language of Education itu menyebutkan mantik sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar apa? Dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Jadi dalam buku ini mengartikan mantik sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar. Jadi untuk berpikir benar kita harus punya dasar dan punya metode biar kita punya berpikir benar. Itu dalam buku ini. Kemudian dalam kamus logika, dalam kamus Munjid, dalam kamus Munjid ini menyebutkan bahwasanya logika itu sebagai hukum. Hukum yang apa kemudian kawan-kawan? Hukum yang kemudian memelihara hati nurani. Hukum yang kemudian memelihara hati nurani dari kesalahan berpikir. Itu kawan-kawan kalau dalam kamus Munjid mengartikan logika sebagai hukum yang memelihara hati nurani khususnya dari kesalahan berpikir. Jadi dengan adanya logika kita menghindari
kesalahan berpikir untuk memelihara hati nurani kita. Lagi-lagi kesalahan berpikir, sesuatu yang tidak logis tadi itu. Kemudian ada lagi satu Prof Taib Tahir. Taib Tahir. Prof Taib Tahir membatasi logika sebagai apa? Ilmu untuk membatasi logika itu sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran. Menggerakkan pikiran kepada mana? Kepada jalan yang lurus. Jadi Prof Taib Tahir ini kemudian menjelaskan atau menjabarkan logika sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam hal apa? Dalam hal memperoleh kebenaran. Itu kawan-kawan. Di buku-buku Logic and Language of Education menjelaskan sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode untuk berpikir benar. Kemudian kamus menjabarkan logika sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan berpikir. Kemudian ada Prof Taib Tahir menjelaskan logika sebagai ilmu untuk menggunakan pikiran, ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam hal apa? Dalam hal memperoleh kebenaran. Ada lagi satu tokoh, Irving M. Copy, menjelaskan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode. Ilmu yang kemudian mempelajari metode dan hukum-hukum metode dan hukum yang digunakan untuk apa kawan-kawan? Membedakan ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan apa kawan-kawan? Membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Itu kalau dari Irving M. Copy. Jadi ada sekitar 4 penjelasan definisi berdasarkan beberapa orang tadi, beberapa buku juga menjelaskan logika yang dari bahasa Latinnya tadi logos yang berarti perkataan atau sabda, yang kemudian sepadan dengan kata mantik yang berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja natako yang berarti berkata atau bersabda. Itu kiranya terkait dengan definisi arti daripada logika. Banyak sudah definisi-definisi yang kemudian menjabarkan tentang logika. Cuman ada satu garis merah atau titik dasar sebagai definisi yang kemudian diambil oleh beberapa orang atau buku. Banyak definisi yang kemudian terjadi oleh beberapa orang itu sah-sah saja selama nilai dasar yang terjadi ada penyelidikan lanjutan terkait dengan pokok yang mau didefinisikan. Itu kawan-kawan dimanapun berada terkait dengan logika, definisi atau arti.
Kemudian sejarah singkat ya kawan-kawan, terkait dengan logika ini. Ternyata logika pertama kali oleh ini atau ke Zeno di mana kawan-kawan? Citium. Zeno dari Citium. Ya, jadi di logika ini dipergunakan pertama kali oleh Zeno dari Citium. Kemudian ada kaum sofis. Kemudian ada tokoh Socrates dan Plato. Jadi kaum sofis Socrates dan Plato ini merupakan perintis dari lahirnya logika. Perintis dari lahirnya logika. Kaum sofis Socrates dan Plato. Yang mana logika ini lahir sebagai ilmu. Dia lahir sebagai ilmu itu atas jasa Aristoteles ilmu ya kawan-kawan, harus dibedakan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu sesuatu yang melewati proses ilmiah, sedangkan pengetahuan apa yang kemudian hanya sebatas ditangkap oleh alat indera. Itu kawan-kawan. Jadi logika pertama kali kemudian digunakan itu oleh Zeno dari Citium. Kemudian tidak bisa dipungkiri perintis lahirnya logika itu ada kaum sofis, Socrates dan Plato. Namun di satu sisi atas jasa Aristoteles, kemudian ada Theophrastus, dan kaum Stoa. Jadi dari tiga tokoh ini yang kemudian merintis dari tiga tokoh ini kemudian logika lahir sebagai ilmu. Ada Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Kenapa mereka tiga tokoh ini di punya jasa melahirkan logika sebagai ilmu? Karena Aristoteles ini meninggalkan ada sekitar 6 buku yang oleh muridnya diberi nama Organon. Ada 6 buku terkait dengan pembahasan logika. Ada buku tentang mengenai pengertian-pengertian, ada mengenai keputusan-keputusan, kemudian mengenai pembuktian, mengenai berdebat, mengenai kesalahan-kesalahan berpikir. Itu Aristoteles meninggalkan 6 bukunya yang kemudian diistilahkan oleh muridnya dan diberi nama oleh muridnya sebagai Organon. Kalau kemudian Theophrastus mengembangkan logikanya Aristoteles. Dia hanya mengembangkan perkembangan yang kemudian sudah diberi dasar oleh Aristoteles. Kemudian kaum Stoa ini lebih kepada mengajukan apa kawan-kawan? Mengajukan bentuk-bentuk berpikir sistematik. Berpikir yang sistematik, mengajukan. Jadi kenapa tiga ini punya tokoh atau punya jasa menjadikan logika sebagai ilmu? Karena mereka punya peninggalan yang ada. Jadi sehingga buku-buku yang hadir pada tiga tokoh ini terkenal dengan buku-buku yang menjadikan dasar berpikir, dasar logika tradisional. Jadi tiga tokoh ini ada Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Aristoteles dengan 6 buku yang kemudian diistilahkan oleh muridnya sebagai Organon.
Theophrastus kemudian melanjutkan penjabaran Aristoteles, kemudian kaum Stoa itu menjabarkan berpikir yang sistematik. Itu kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, sejarah pembahasan kisah sejarah selanjutnya adalah masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab. Itu dimulai sekitar abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah ini, Hijriah kan dinilai sebagai tanggal lahir yang berawal dari proses hijrahnya Nabi. Jadi abad kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad, itu mulai terjadi penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab. Nah, logika itu dalam proses penafsirannya, kemudian pembelajarannya ini paling diminati. Bagian yang amat menarik. Amat menarik ya untuk umat Muslim. Itu kawan-kawan ya. Jadi abad kedua Hijriah beberapa penafsiran penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Logika menjadi hal yang menarik untuk dipelajari oleh umat Muslim waktu itu kawan-kawan. Sehingga menjadi perdebatan yang panjang di kala itu. Ada dua Imam Nawawi dan kemudian Ibnu Salih. Ibnu Salih dan Imam Nawawi ini menghukumi logika sebagai sesuatu yang haram. Dua tokoh ini. Sedangkan Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik logika dan menganggap baik logika itu sendiri. Al-Ghazali. Jadi Imam Nawawi dan Ibnu Salih ini menganggap haram logika, sedangkan Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik logika itu sendiri. Di jumhur ulama membolehkan bagi orang-orang yang cukup akalnya dan kokoh imannya. Jadi syarat-syarat logika bagi beberapa jumhur ulama ini membolehkan dengan syarat, ada dua syarat: cukup akal dan kokoh iman. Itu kawan-kawan. Jadi beberapa jumhur ulama. Dan bagi saya sah-sah saja, siapapun bisa mempelajari logika, dan sebagai kaum intelektual misalnya ya, logika harus jadikan dasar ya. Kita melihat definisi sebelumnya tadi. Itu fondasi dasar biar kita berpikir, punya dasar untuk berpikir benar, berpikir tepat. Itu kiranya kawan-kawan beberapa tokoh. Ada lagi tokoh Al-Kindi, kemudian ada Al-Farabi, jadi kalau Al-Kindi ini juga menyelidiki logika Yunani secara khusus dan sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi, yang mana Al-Farabi ini kemudian
menguji kaidah-kaidah mantik ya, kaidah-kaidah mantik dalam proposisi kehidupan. Jadi Al-Kindi yang kemudian mendalami logika Yunani, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi yang kemudian menguji kaidah-kaidah mantik dalam proposisi kehidupan sehari-hari. Untuk apa menguji? Dan membuktikan, Al-Farabi ini pengen membuktikan benar salahnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini menguji kaidah-kaidah mantik dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan benar salah dalam proposisi. Yang tindakan Al-Farabi ini kemudian menjadi hal yang baru dalam kehidupan zamannya ini, kawan-kawan. Jadi hal yang wow menggunakan logika Yunani menguji kehidupan sehari-hari yang ya orang bilang hari ini ya hoax. Diuji hoax kebenarannya apakah benar atau salah dengan proposisi dan kaidah-kaidah mantik. Banyak sekali kawan-kawan. Jadi tadi 3 tokoh sebagai logika tradisional sampai kepada sejarah singkat sampai hari ini dengan logika modernnya. Ada Georg Rebord, Bernard Russell, Guy Frick. Itu tokoh-tokoh yang kemudian hadir sebagai tokoh yang memberikan jasa dalam kehidupan logika modern. Ada perjalanan panjang yang kemudian dialami hingga sampai di puncaknya di kehidupan logika modern, yang pastinya dasarnya dari tokoh-tokoh tadi, kaum Stoa, Aristoteles dan Theophrastus. 6 buku yang kemudian dihadirkan Aristoteles tadi, kemudian Theophrastus kemudian melanjutkan, kemudian kaum Stoa memberikan kaidah-kaidah berpikir yang sistematik. Itu dasar sebagai logika tradisional. Dan hari ini terkenal dengan logika modern. Itu kawannya subbab pertama terkait dengan arti dan sejarah singkat bagian bab pertama, yaitu pendahuluan. Mungkin itu saja kawan-kawan, ikuti terus. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bab subbab yang kedua, itu berkaitan dengan arti ilmu itu sendiri. Itu saja kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.